Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu sehat ya. Nah, kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Kali ini kita akan membahas materi kelas 9 ya teman-teman, yaitu tentang magnet. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang gejala kemagnetan. Adapun asal-usul dari magnet ini teman-teman, jadi kata magnet itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesia, di mana pada awal ditemukannya magnet ini berupa batuan ya teman-teman, ditemukan sekitar 2000 tahun yang lalu di daerah yang bernama Magnesia, sehingga diberi nama Magnesian. Dan wilayah itu sekarang adalah Manisa ya, di wilayah Turki. Untuk penggunaan pertama kali itu dimanfaatkan oleh bangsa Cina sebagai kompas, yaitu sejak tahun kira-kira 1200 Masehi ya teman-teman. Nah, secara umum magnet itu adalah logam atau batuan yang dapat menarik benda-benda yang mengandung besi, baja, nikel, kobalt ataupun campuran logam-logam tersebut. Berikutnya, bentuk magnet. Jadi, biasanya magnet ini diberi nama sesuai dengan bentuknya. Seperti ini ya teman-teman. Di sini ada yang berbentuk batang, maka nanti namanya itu adalah magnet batang seperti itu ya. Kemudian ada yang bentuknya silinder, maka dikasih nama magnet silinder. Kemudian ada magnet jarum, ini yang biasa kita temukan pada kompas ya teman-teman. Kemudian ada magnet ladang gitu ya, yang bentuknya U. Kemudian ada magnet lingkaran gitu ya. Jadi dikasih nama itu sesuai dengan bentuknya. Berikutnya, berdasarkan sifat magnetnya, benda itu dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, ada yang kita sebut sebagai bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet seperti besi, baja, nikel, kobalt, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bahan paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet gitu ya. Jadi bisa ditarik tapi tidak terlalu kuat, tidak sekuat ferromagnetik. Contohnya itu adalah seperti aluminium dan platina ya teman-teman. Dan yang ketiga ada bahan diamagnetik. Nah, bahan ini bahan yang sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet, seperti seng, bismut, dan emas. Berikutnya kita akan bahas tentang magnet elementer teman-teman. Nah, setiap benda pada umumnya itu terdiri atas magnet-magnet kecil yang kita sebut sebagai magnet elementer. Jadi seperti gambar di samping ini ya teman-teman. Jadi di dalam semua benda itu terdapat magnet elementernya, baik benda yang berupa magnet ataupun bukan magnet. Nah, di sini ada perbedaan. Untuk benda yang bukan magnet gitu ya, yang tidak bisa menarik benda lain, ternyata magnet elementernya itu tidak beraturan gitu ya, arahnya itu kemana-mana seperti itu ya teman-teman. Nah, sebaliknya untuk benda yang memiliki sifat magnet yang bisa menarik benda lain, arah dari magnet elementernya itu sama gitu ya teman-teman, teratur. Nah, inilah nantinya yang akan menyebabkan magnet itu memiliki kutub teman-teman. Yang ada panahnya ini adalah kutub utara, kemudian nanti yang ujungnya itu adalah kutub selatan. Nah, sehingga magnet itu selalu memiliki kutub utara dan kutub selatan. Teman-teman, kutub magnet itu sebenarnya adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Nah, bisa kita perhatikan gambar di samping ini ya teman-teman. Nah, ketika gitu ya sebuah magnet kita taburi dengan serbuk besi seperti ini, ternyata di bagian ujungnya itu memiliki serbuk besi yang lebih banyak ketimbang bagian tengah. Nah, ini menunjukkan bahwa di bagian ujung atau kutub magnet itu gaya tolak atau gaya tariknya itu paling besar teman-teman. Nah, gaya tarik kedua kutub magnet itu ada 2 sifatnya teman-teman. Yang pertama, ketika kutubnya berbeda, nih ya, misalkan nih kita punya kutub selatan, kemudian didekatkan dengan kutub utara, ternyata dia akan tarik menarik. Jadi ketika dua kutub berbeda didekatkan, maka dia akan saling tarik menarik. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika kutubnya sama, ini contohnya adalah kutub selatan dengan kutub selatan ya teman-teman, didekatkan, interaksinya itu akan saling tolak menolak. Artinya kutub yang sama atau kutub yang sejenis
Jika didekatkan akan tolak-menolak. Nah, teman-teman, ternyata ada cara untuk membuat magnet gitu ya. Di sini ada 4 gitu ya yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas. Ada 4 cara pembuatan magnet. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai dengan cara konduksi. Yang kedua dengan cara induksi. Yang ketiga dengan cara menggosok. Dan yang keempat dengan menggunakan arus listrik atau yang kita sebut sebagai elektromagnetik. Kita bahas yang pertama teman-teman, konduksi. Jadi konduksi itu adalah menyentuhkan suatu magnet kepada benda yang akan dijadikan magnet. Seperti ini ya teman-teman. Jadi dia disentuhkan. Jadi secara umum ada 2 benda yang bisa kita jadikan magnet. Yang pertama ada besi, kemudian ada baja. Nah, besi dan baja ternyata memiliki perbedaan ketika kita jadikan magnet. Besi itu lebih gampang untuk dijadikan magnet, tetapi sifat magnetnya itu mudah hilang gitu ya. Sementara baja ini dia memiliki kemampuan untuk dijadikan magnet itu agak sulit gitu ya, agak lama. Tetapi setelah menjadi magnet, maka baja ini sifat magnetnya itu bersifat tetap gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat magnet yang permanen, maka yang teman-teman gunakan itu adalah baja. Tetapi ketika teman-teman ingin memiliki magnet yang sifatnya sementara, maka kita pakai besi. Oke, kita kembali ke konduksi. Jadi ketika kita ingin membuat magnet dengan cara konduksi atau menyentuh, maka di sini nanti di sini ada kutub selatan ya teman-teman. Di sini ada kutub selatan dan ini adalah kutub utara dari magnet. Maka ketika benda kita, ini misalkan di sini ya, kita sentuhkan atau kita konduksikan dengan magnet, maka sifat magnetnya itu akan berlawanan dengan sifat magnet penyentuhnya. Ini contohnya teman-teman. Di sini adalah selatan, kutub selatan. Maka nanti di magnet kita yang akan jadi itu, yang bersentuhan langsung dengan kutub selatan itu akan menjadi kutub utara. Gitu ya teman-teman. Nah, sementara untuk yang sebelahnya itu kebalikannya, yaitu kutub selatan nanti jadinya teman-teman. Nah, begitu juga ketika ada benda lagi yang kita dekatkan seperti ini ya, ada benda lain gitu ya, ada benda lain. Nah, maka nanti di sini karena ini selatan, maka di sini nanti kutubnya jadi utara. Di sini selatan, maka nanti di sini utara, di sini selatan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk sifatnya itu akan berlawanan dengan sifat benda atau sifat magnet yang kita sentuhkan. Berikutnya yang kedua itu ada dengan cara induksi teman-teman. Jadi kalau tadi konduksi itu kita tempelkan, nah kalau induksi itu tidak ditempelkan teman-teman, tapi didekatkan teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi dia cukup didekatkan saja gitu. Di sini masih ada celah gitu ya. Nah kalau konduksi itu benar-benar nempel gitu ya. Nah, mendekatkan suatu magnet kepada benda yang akan kita jadikan magnet, baik itu besi ataupun baja. Jadi seperti gambar ini ya teman-teman. Nah, untuk sifat dari benda yang akan menjadi magnet nanti sama dengan konduksi ya teman-teman. Jadi kalau di sini kutub utara gitu ya, kutub selatan yang berdekatan, maka di sini nanti akan berlawanan gitu ya. Di sini akan menjadi kutub utara dan ini menjadi kutub selatan. Nah, setelah didekatkan atau diinduksi, ternyata benda ini yang kita jadikan magnet itu bisa besi atau baja, itu akan bisa menarik benda-benda lain. Nanti seperti tadi teman-teman, maka benda yang akan kita tarik itu juga akan memiliki kutub juga, kutub. Kalau di sini selatan gitu ya, maka nanti di sini akan menjadi utara, kemudian selatan. Cara ketiga yaitu menggosok teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin membuat magnet dengan cara menggosok, teman-teman harus menggosoknya dengan arah yang sama ya teman-teman. Maksudnya arahnya itu tetap. Agar apa? Agar magnet elementer yang kita ingin arahkan itu akan lebih cepat seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ketika teman-teman menggosok gitu ya, membuat magnet dengan cara menggosok, maka nanti kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan itu selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Ini contohnya teman-teman ya, di sini ada kutub selatan. Kita gosok ke sebelah kanan seperti itu teman-teman. Nah, maka nanti ujung terakhirnya itu akan memiliki kutub magnet yang berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya. Jadi kalau ini adalah kutub selatan, dengan kita gosoknya dengan kutub selatan, maka nanti di ujungnya itu akan menjadi kutub utara teman-teman. Nah, begitu juga sebaliknya. Di bagian yang pertama
pertama kali kita gosok, kita sentuhkan dengan magnet, maka ini akan menjadi kutub selatan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Berikutnya yang ketiga, yaitu dengan cara elektromagnetik. Nah, cara elektromagnetik ini jika sebuah benda yang kita lilitkan dengan kawat teman-teman, kemudian kita aliri arus listrik, maka benda tersebut akan memiliki sifat magnet. Nah, tapi jika arus listriknya diputus, maka sifat magnetnya itu akan otomatis hilang teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita melilitkan sebuah paku gitu ya, ini paku yang terbuat dari besi gitu ya. Pakunya itu dililit dengan kabel, kemudian disambungkan dengan baterai gitu ya, sehingga arus listrik itu mengalir. Maka ternyata di ujung-ujung paku ini akan bisa menarik benda-benda yang terbuat dari bahan ferromagnetik atau paramagnetik teman-teman. Nah seperti ini ya, di gambar ini juga bisa kita lihat gitu ya. Berikutnya, untuk menentukan arah kutub magnet pada elektromagnetik, maka kita bisa menggunakan yang namanya kaidah tangan kanan teman-teman. Nah di sini bisa kita perhatikan ya, kaidah tangan itu yang pertama, menggunakan tangan kanan kita ya, keempat jari kita ini ya. Jadi keempat jari ini akan menunjukkan arah arus listrik. Kemudian ibu jari atau jempol kita itu adalah kutub utara. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau di sini arah kutub utaranya di sana, maka nanti otomatis yang bagian satunya di ujung satunya itu akan menjadi kutub selatan. Untuk lebih gampang bisa kita perhatikan gambar ini ya teman-teman. Nah, di sini ada gambar rangkaian gitu ya, rangkaian yang terdiri atas yang pertama besi gitu ya atau baja, kemudian dililitkan dengan kawat gitu ya, kemudian dihubungkan dengan sebuah baterai. Nah, bisa kita perhatikan di sini teman-teman. Kita bahas di materi sebelumnya gitu ya tentang listrik. Untuk garis yang panjang itu adalah kutub positif teman-teman ya, dari baterai, kemudian yang pendek itu adalah kutub negatif. Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, berarti nanti di sini arahnya itu begini teman-teman ya. Nah, kemudian begini dan kemudian akan menuju ke kutub negatif. Nah, nanti tangan kanan kita, ibu jarinya itu akan melilit sesuai dengan arah lilitan dari kabel ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita buat gambarnya seperti ini, nah ini tangan kanan kita ya teman-teman. Jadi dia arahnya masuk ke dalam gitu ya. Nah, maka nanti jempol kita, arah dari ibu jari kita itu akan menunjukkan kutub utara. Jadi P itu adalah kutub utara, maka otomatis yang sebelahnya itu akan menjadi kutub selatan. Jadi modelnya seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Coba kita perhatikan. Nah, di sini kutub positifnya itu di sebelah sini ya teman-teman. Nanti arus listriknya berarti ke atas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, dia masuknya lewat dalam, maka keempat jari kita itu akan mengikuti gitu ya arah arus listrik ini, sehingga nanti jadinya akan seperti ini teman-teman. Jadi dia masuk ke dalam gitu, masuk ke masuk ke dalam gitu ya teman-teman. Nah, sehingga nanti di sini adalah jempol atau ibu jari kita akan menjadi kutub utara. Jadi bagian Y gitu ya akan menjadi kutub utara dan bagian X-nya akan menjadi kutub selatan. Selain dapat dibuat gitu ya, magnet ternyata juga bisa kita hilangkan sifat magnetnya dari sebuah benda teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 cara untuk menghilangkan sifat magnet. Yang pertama bisa kita pukul-pukul, yang kedua dipanaskan atau dibakar, dan yang ketiga dialiri arus bolak-balik. Nah teman-teman, untuk cara yang pertama dan kedua yaitu dipukul-pukul dan dipanaskan atau dibakar gitu ya, itu akan menyebabkan magnet elementer dari magnet kita itu akan menjadi tidak teratur dan tidak terarah, sehingga hilanglah sifat magnetnya. Nah, begitu juga ketika dialiri arus bolak-balik. Penggunaan arus bolak-balik atau arus AC ya, itu menyebabkan arah arus listrik itu selalu berubah-ubah. Nah, perubahan arah arus listrik ini akan mempengaruhi letak dan arah magnet elementer. Inilah yang akan menyebabkan sifat magnet dari benda itu akan hilang. Nah, teman-teman, demikian pembahasan kita tentang magnet di bagian pertama ya. Nantikan video berikutnya untuk penjelasan lebih lanjut tentang magnet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.